Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hello, kembali lagi dengan saya Ahmad Raja Najul Fala bersama Rifki dan bersama Isa Sangkara. Kita bakal menjawab podcast yang sebelumnya terbatas dengan Pataki ya. Oke, di sini kan kemarin evaluasinya itu kita kurang dalam pendalaman ya penjelasannya. Ya, untuk pendalaman penjelasannya nih guys, gue iniin lagi ya, Ana jelaskan lagi untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya. Oke, yang namanya lingkungan itu adalah ciptaan Allah. Bukan berarti lingkungan itu milik bumi dan lain sebagainya. Tidak. Semua yang ada di bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka dengan itulah kita sebagai manusia yang berhidup berdampingan dengan makhluk hidup walaupun tumbuhan, kita harus menjaganya guys. Jangan pernah kita merusaknya, apalagi mencemarkannya gitu. Dan sebagaimana akar dari krisis lingkungan yang terjadi itulah sirkulasi alam yang terjadi saat ini. Contohnya aja di musim pancaroba yang terkadang hujan, panas, dan sebagainya. Itu kan bisa saja membuat kayu yang aslinya kuat menjadi lapuk dan lain sebagainya. Itu bisa juga disebut dengan sekularisasi alam gitu. Terus yang kedua adalah hilangnya konsep amanah dan kekhalifahan. Yang namanya tumbuhan itu dia memang hanya di situ dan dia tidak bisa melindungi dirinya untuk bisa menghindar dari tebakan manusia. Jadi karena itu kita sebagai umat Islam khususnya kita harus bisa menjadi khalifah yang benar untuk menjaga kesehatan bumi kita. Dan dalam seperti yang kemarin Ustadz Aki ingin sampaikan, bahwasannya kita disuruh mencari qaul dari para ulama yang membuktikan bahwasannya kita harus menjaga bumi. Contohnya dari Sayyid Hussein Nasr, the environmental crisis is fundamentally a spiritual crisis. Yang artinya krisis lingkungan pada dasarnya adalah krisis spiritual. Ya, jadi karena itu kita sebagai khususnya umat manusia, khususnya umat Islam harus menjaga kesehatan alam tersebut ya guys. Oke, dan langsung penjelasan worldview-nya. Nasr mengatakan bahwa alam dipisahkan dari Tuhan. Itu adalah sekularisasi yang menjadikannya kita hanya menganggap sebelah mata terhadap tumbuhan. Manusia melihat alam hanya sebagai objek, tetapi tidak tahu bahwasannya itu adalah penjaga stabilitas dari bumi ini. Terus Al-Quran tidak lagi dijadikan kerangka kosmik, padahal di dalam Al-Quran itu sudah banyak yang dikatakan bahwasannya kita tidak boleh merusak bumi. Tetapi ya kembali lagi dengan yang selalu diperbuat oleh manusia, ya begitulah. Kita pasti ada kekurangan dan pasti ada kelebihannya, gitu. Terus ada juga kutipannya, nature is not only a description of God, but a revelation of God. Alam bukan hanya ciptaan Allah, tetapi juga bentuk penyikapan tanda darinya. Nah, jika kita ingin menghargai Allah dan kita ingin mengagungkan Allah, kita juga harus mengagungkan ciptaannya. Tumbuhan itu adalah ciptaannya, makanya kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut. Kalau kita sudah tahu nih hutan ini gundul dan lain sebagainya, terus fungsi kita harus gimana? Ya kita harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali atau penanaman tumbuhan kembali seperti itu. Ya. Yang ketiga, Sayyid Muhammad Naqwi Al-Attas, Worldview Islam dan Krisis Modern. Kutipan intinya, the loss of adab has resulted in confusion of knowledge and the corruption of the world. Yang memiliki arti hilangnya adab telah melahirkan kekacauan ilmu dan kerusakan dunia. Maksudnya adalah ketika hilangnya adab kita,
udah tahu itu pohon misalkan, udah tahu itu tuh pohon. Nah, harusnya kita juga beradab dan kepada makhluk hidup. Kita boleh nebang. Allah nggak ngelarang kita buat nebang pohon itu, karena asalnya Allah tahu itu menjadi keperluan manusia. Contohnya buat menjadikan buku tulis, dibuat menjadi kertas dan lain sebagainya. Nah, Allah mewajarkan, ya silahkan gitu. Ini adalah fasilitas dari saya untukmu wahai hambaku. Tetapi kalau kita berlebihan, namanya kita nggak ada adab, serakah. Memang itu sifat manusia, tapi kita sebagai umat Islam harusnya kita tahu dan kita mencegah itu semua terjadi, ya. Terus yang selanjutnya itu kita ambil dari sumber Islam and Secularism, buku dari Al-Atas, ya, relevansi lingkungan. Terus dari Al-Atas, hakikat alam menurut Al-Quran. Jadi pernyataan penting prafarsa akademik alam dalam worldview Islam bukan entitas otonom, melainkan wujud yang bergantung sepenuhnya kepada Allah dan memiliki tujuan moral. Artinya alam tidak netral nilai. Setiap tindakan manusia terhadap alam bernilai moral. Seperti itulah yang disampaikan oleh Al-Ghazali, amanah dan pertanggungjawabannya, pernyataan maknawinya, segala sesuatu yang ada di tangan manusia adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kita nebang pohon, kita akan dipertanyakan pertanggungjawabannya sama Allah. Itu makhluk hidup saya menciptakan itu. Kalian mengambil pohon itu untuk apa? Seperti itu contohnya. Nah, yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali sini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Nah, maka kesimpulannya adalah krisis lingkungan berakar pada krisis tauhid. Karena asalnya krisis lingkungan itu menandakan bahwasannya kita kurang dalam keimanan kita kepada Allah. Seperti itu. Yang lebih mendalam lagi dari penjelasan saya, maksudnya lagi, ketika kita sudah merusak alam, sama saja kita tidak menghargai akan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan kepada dalil dengan Isa Sangkara. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan dengan di sini terdapat dua dalil tentang larangan, ya, dalil Quran tentang larangan agar tidak merusak lingkungan, ya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, yaitu pada potongan ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah mengatur atau memperbaikinya. Di sini jelaskan, ayat ini menegaskan tentang larangan untuk melakukan kerusakan kepada lingkungan, seperti menebang pohon, membakar hutan, atau di sini kita bertujuan alam di sini makhluk hidup, ya. Entah dari hewan, kita berburu atau ya menangkap hewan secara inilah membabi buta hewan. Itu seperti memangsa, itu kan salah satu juga dari contoh merusak alam, ya. Iya, benar. Di situ kan Allah sudah memperbaiki, hutan sudah diperbaiki oleh Allah, makhluk hidup sudah diciptakan oleh Allah seindah mungkin. Namun apa yang kita lakukan? Nah, manusia malah merusaknya. Maka dari itu ayat ini muncul untuk sebagai perintah agar manusia tidak melakukan kerusakan tersebut. Lalu ada dari surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyadhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya bencana alam atau kerusakan lingkungan muncul karena perbuatan manusia sendiri. Nah, kerusakan lingkungan itu datang karena manusianya sendiri, entah dari yang saya sebutkan tadi, entah dari kerusakan alam yang seperti menebang pohon, membakar hutan, membabi buta, atau memangsa memburu hewan. Itu kan salah satu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, ya. Lalu Allah menurunkan bencana di bumi ini sebagai apa? Sebagai peringatan bagi manusia bahwasanya bencana ini karena misalnya yang harusnya udaranya sejuk karena pohon, karena manusia menebang secara liar atau membakar. Nah, Allah seperti menyebutkan misalnya kita terasa panas atau apa. Nah, itu kan karena apa? Karena di situ Allah memperingatkan manusia, ini perbuatan kita, ini perbuatan kita, gitu. Seperti itu ya. Ya, itu untuk dalil ya. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Oke, saya lanjutkan. Saya akan dengan singkat mungkin salah satu penyebab dari kejadian semua yang dijelaskan ini, tentang contohnya kerusakan manusia yang mengakibatkan kerusakan alam, seperti misalnya kebakaran hutan atau pembunuhan hutan. Itu kan salah satu dari kesalahan manusia sendiri, seperti misalnya ketidaksengajaan atau melakukan kesalahan dalam pembakaran lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang fatal. Dan itu bahkan ada yang sampai tidak ditanggulangi secara langsung sehingga dibiarkan terus begitu saja. Hingga setiap tahun di Indonesia itu hampir pasti ada yang namanya kebakaran hutan. Menurut Sayyid Hasan Nasr, krisis lingkungan adalah krisis spiritual. Dari sini bisa kita hubungkan bahwasanya keserakahan manusia itu bisa berakibat fatal jika tidak ditahan. Makanya dari sini kita harus merubah sikap keserakahan itu menjadi hal yang lebih baik, bisa menahan diri. Terus ada yang namanya pencemaran sungai. Fakta nyatanya di Indonesia limbah industri seringkali dibuang sembarangan ke sungai. Sungai menjadi tempat sampah, tempat pembuangan sampah raksasa, sehingga ekosistem air menjadi kacau oleh limbah-limbah industri tersebut. Contohnya air tak layak menjadi konsumsi, ikan-ikan tidak bisa hidup, tumbuhan-tumbuhan juga tidak bisa hidup. Ujung-ujungnya manusia lagi yang kena dampaknya. Asalnya dari mana? Keserakahan. Bingung mau naruh di mana, sampah nggak tahu mau ditaruh di mana, ujung-ujungnya dibuang sembarangan, rusaklah lagi lingkungan. Sama halnya seperti kebakaran hutan. Terus juga ada kayak tambang, terus kerusakan tanah yang dibiarin, khususnya kayak di Kalimantan dan Sulawesi. Di Kalimantan itu banyak sekali tambang batu bara, tambang emas. Kan pada akhirnya ketika tambang itu sudah habis masa pakainya, habis persediaannya, maka tambang itu akan ditinggalkan. Itu tambang yang ditinggalkan bisa
berakibat fatal seperti halnya longsor atau fenomena sinkhole yang biasa kita lihat yang sekarang terjadi di Aceh. Itu bisa terjadi dari area tambang yang tidak pernah diurus sama sekali, area tambang yang dicemari oleh minyak, oleh limbah-limbah industri, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Alhasil jadilah banjir, jadilah longsor, begitulah seterusnya. Dan itu dari keserakahan manusia lagi. Mungkin dari sini itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke guys, mungkin sudah cukup jelas ya pembahasan kita pada siang hari ini. Kita membahas revisi dari sebelumnya kita melaksanakan podcast bersama Ustadz Aki, dan ini penjelasan kembali dari kami, dalil dan contohnya. Mungkin itu saja dari kami dalam judul krisis lingkungan di dalam penglihatan worldview Islam. Mungkin itu saja. Saya Ahmad Raja Nadrul Fala bersama Saya Isa Sanggara dan Saya Randy Sidiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.